So guys, aku akan menceritakan alur film tentang The Daily Life of the Impo Talking episode ke-9. Bagi yang penasaran, simak ya. Di dalam episode 9 ini terlihat Yinglu sedang di dalam penjara dan dijaga dengan keamanan yang sangat ketat. Yinglu terlihat ingin mencoba kabur dengan menipu penjaga dengan alasan ingin pergi ke toilet. Namun tak semudah itu, para penjaga sudah mengetahui jika Yinglu ini merupakan penguasa aliran bayangan yang memiliki banyak trik. Namun kini para penjaga tak mudah percaya dengan Yinglu, malah mereka semakin memperketat penjagaan dan mengubah penjara yang dapat mengisolasi pikiran. Tiba-tiba saja muncul getaran yang ternyata itu merupakan energi iblis. Saat itu juga Yinglu memanfaatkan kondisi tersebut untuk kabur. Kita pindah di luar penjara, yang mana karena kejadian kompetisi pedang roh yang digagalkan oleh Richman, kini semua orang di kota berubah menjadi zombie. Kini hanya tersisa 3 orang saja yang selamat, yaitu Wang Ling, Sun Rong, dan Lin. Mereka terlihat sedang bersembunyi dan mereka tidak boleh mengeluarkan suara atau berisik karena zombie-zombie itu sangat menyukai suara dan akan menemukan mereka. Namun di sisi lain ada seseorang yang dengan sengaja memfoto mereka dan memposting di media sosial. Saat mereka sedang merangkak untuk menghindari para kawanan zombie, di hadapan mereka kini malah ada sekelompok zombie yang akan menyerang mereka. Dengan cepat mereka mengeluarkan jurus pengalihan dan kabur. Mereka kini kewalahan karena kawanan zombie semakin banyak. Pedang roh milik Wang Ling menginstruksi jika Wang Ling bisa mereset ulang otak mereka dengan teknik 100% melupakan. Namun ada efek samping dari teknik tersebut, yaitu dapat merusak IQ. Mereka terjebak dalam jalan buntu. Dengan sigap Wang Ling menaiki pedang rohnya dan terbang menaiki gedung tinggi bersama dengan Lin dan Sun Rong. Lin pun memuji kehebatan Wang Ling karena pedang roh milik Wang Ling yang kecil dapat membawa terbang 3 orang sekaligus. Di atas gedung tinggi, mereka sudah aman berada di atas. Mereka sedang memikirkan cara untuk mengatasi wabah ini, yang mana mereka harus menemukan cara untuk menghilangkan sihir. Namun jika menggunakan teknik manipulasi besar adalah mantra sebab dan akibat, itu tidak dapat dipecahkan dengan cara yang biasa. Sun Rong kini heran kenapa Wang Ling dan Ling tidak terpengaruh teknik pesonanya Sun Rong. Tiba-tiba saja dari arah belakang ada yang menembak Sun Rong. Ternyata para kawanan zombie kini sudah membentuk tangga untuk menaiki ke atas gedung tinggi. Terlihat Chen Zhao sedang bersiap-siap untuk menaiki gedung itu dengan kekuatan larinya yang sangat cepat. Dengan jurusnya, ia menembus para kawanan zombie sehingga bisa naik ke atas gedung dengan cepat. Karena teknik pesona milik Sun Rong, Chen Zhao pun mengatakan jika ia menyukai Sun Rong. Namun Sun Rong menjawab dengan teriakan jika ia tidak menyukai Chen Zhao. Saat itu juga teknik pesona milik Sun Rong menghilang. Chen Zhao merasa kesakitan di bagian dada dan seketika ia sadar ia malah menjadi linglung di mana ia sekarang dan apa yang sedang terjadi dengannya. Ternyata Chen Zhao dapat sadar kembali akibat ditolak oleh Sun Rong. Jadi teknik pesona milik Sun Rong dapat berhenti jika Sun Rong menolak mereka yang terkena teknik pesona dan para korban akan merasakan sakit hati. Disitulah teknik pesonanya dapat hilang. Dengan segera Sun Rong berteriak jika ia tidak suka dengan kalian semua. Saat itu juga para kawanan zombie yang mendengar penolakan dari Sun Rong menjadi sakit hati dan sadar. Namun tak semua kawanan zombie mendengar teriakan Sun Rong. Kini mereka memiliki ide untuk meneriaki kawanan zombie dengan siaran langsung supaya seluruh kawanan zombie mendengar penolakan itu. Saat Sun Rong akan melakukan siaran langsung di HP-nya, dia tidak ada sinyal. Untung saja di dekat mereka terdapat tower sinyal. Namun saat itu juga muncullah Yinglu di atas tower. Namun karena jarak antara gedung tinggi dengan tower lumayan jauh, jadi apapun yang Yinglu katakan mereka tidak mendengarnya. Namun tiba-tiba saja mereka memberitahu Yinglu jika ada meteor yang mengarah ke arah Yinglu. Dan seketika terjadilah ledakan yang sangat besar menghantam Yinglu.
Mereka pun bingung dari mana datangnya meteor tersebut. Mereka berpikir jika itu merupakan tanda-tanda kiamat. Wang Ling yang penasaran kemudian melihat ke arah langit dengan kekuatan cakra matanya. Ia jadi tahu siapa sosok di balik kiriman meteor ke bumi. Ia adalah Richman. Kini tower sinyal yang di dekat mereka telah hancur dan Sunrong tidak bisa siaran langsung. Sebenarnya masih ada tower lain milik keluarga Sunrong, namun jaraknya sangat jauh, bahkan mencapai ribuan kilometer. Wang Ling pun memberitahu jika ada tower, yaitu Fort Skyloft, merupakan stasiun komunikasi terbesar di Washiu, yang mana stasiun tersebut dapat dengan cepat dan mudah membuat siaran langsung ke seluruh dunia. Kini mereka memikirkan cara supaya bisa ke stasiun Fort Skyloft. Ternyata Wang Ling memiliki 2 tiket untuk pergi ke sana. Wang Ling mendapatkan tiket tersebut dari kompetisi pedang roh kemarin, yang mana sang MC akan membagi-bagi hadiah yang menarik untuk penonton. Hadiah tersebut berupa 2 tiket perjalanan ke Fort Skyloft. Untuk menghindari para kawanan zombie, mereka terbang menggunakan pedang roh milik Wang Ling lagi. Sekarang mereka terbang berempat. Pedang roh milik Wang Ling pun sambat jika ia menanggung beban yang terlalu berat untuk seusianya. Walaupun dengan kecepatan yang sangat tinggi, para kawanan zombie dengan cepat dapat mengejar mereka. Karena untuk pergi ke Fort Skyloft hanya ada 2 tiket saja, jadi Chen Zhao menyuruh Wang Ling dan Sunrong untuk pergi ke sana. Ia dan Lin akan membereskan kawanan zombie yang menghadang mereka. Karena kawanan zombie sudah semakin dekat, akhirnya Sunrong dan Wang Ling pun pergi ke stasiun kereta api. Sedangkan Chen Zhao dan Lin akan membereskan kawanan zombie. Dengan penuh semangat yang membara, Lin dan Chen Zhao melawan kawanan zombie. Sedangkan Sunrong dan Wang Ling pergi ke stasiun kereta api. Mereka pun tak luput dari kejaran zombie. Kereta api pun meluncur dengan cepat ke arah langit. Saat mereka sudah berada di atas kereta api, penumpang pun hanya ada Wang Ling dan Sunrong. Tiba-tiba saja Wang Ling ingin mengatakan sesuatu kepada Sunrong. Wang Ling sedikit ragu untuk mengatakan yang sesungguhnya dan berharap Sunrong mempersiapkan diri dengan baik. Di sini Sunrong mulai salting, mungkin saja Wang Ling akan menyatakan cinta, namun ternyata tidak. Wang Ling mengatakan jika dalam perjalanan tidak ada seseorang yang memeriksa tiket mereka. Jadi Chen Zhao dan Lin bisa ikut bersama dengan mereka tanpa menggunakan tiket. Kini mereka sudah sampai ke stasiun Fort Skyloft dan Sunrong sudah siap untuk memulai siaran langsung. Sunrong dengan berani menyatakan jika ia tidak membutuhkan cinta dari seluruh orang di dunia, karena ia hanya butuh cinta dari 1 orang saja, dan itu sudah sangat cukup bagi Sunrong. "我并不需要全世界的爱。对不起各位，我只要一个人的。" Wang Ling pun heran dengan perkataan Sunrong. Sekarang semua orang telah patah hati dan teknik pesona pun menghilang. Sunrong bercerita ke Wang Ling jika kini ia telah menolak cinta dari semua orang di seluruh dunia. Namun saat teknik pesona sudah menghilang, tiba-tiba saja muncul sebuah meteor yang sangat besar menuju ke arah bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ternyata itu adalah Richman yang akan turun tangan langsung untuk menghancurkan umat manusia. Berhubung Wang Ling memiliki pedang roh dan kekuatan yang overpower, hanya dengan sekali hempasan pedang roh milik Wang Ling, meteor sebesar itu dapat dihancurkan seketika.
Oh iya guys, untuk episode 10 tidak diceritakan ya, karena dalam episode 10 hanya menceritakan bagaimana cara pembuatan serial Wangling dan kawan-kawan, dan tidak ada hubungannya dengan alur cerita. Jadi kita skip aja ya, dan lanjut dalam episode ke-11. Tunggu kelanjutan The Daily Life of the Impo Talking episode ke-11 hanya di channel Devina Story. Xie xie.